Perkenalkan, nama saya Asri Tirsa Parera, NIM 2405032. Modul 1, Pengantar Artificial Intelligence AI. Pengertian dasar AI yaitu cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin mampu meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan. AI tidak hanya sekedar program biasa, tetapi sistem yang dapat berkembang melalui data dan pengalaman. Dalam modul ini dijelaskan bahwa dasar AI berasal dari gabungan beberapa ilmu seperti matematika, statistik, logika, dan pemrograman. Statistik berperan penting dalam membantu mesin mengenali pola dari data. Sedangkan logika digunakan agar mesin mampu mengambil keputusan dengan benar. AI bekerja melalui proses pembelajaran data, dimulai dari data mentah yang dimasukkan ke sistem, lalu mesin memprediksi hasil, membandingkan dengan jawaban benar, kemudian memperbaiki kesalahan secara otomatis. Proses ini terus berulang sampai model menjadi semakin akurat. Modul 2, Sejarah dan Ruang Lingkup AI. Perjalanan panjang perkembangan AI dari masa lalu hingga sekarang, konsep mesin cerdas sebenarnya sudah muncul sejak zaman kuno melalui cerita mitologi dan automata, mesin mekanik yang bisa bergerak sendiri. Pada abad ke-19, Charles Babbage merancang mesin analitik sebagai cikal bakal komputer modern. Ada Lovelace kemudian menjadi programmer pertama di dunia dan memiliki gagasan bahwa mesin bisa digunakan lebih dari sekedar menghitung angka. Tahun 1950-an menjadi awal resmi AI modern. Alan Turing memperkenalkan Turing Test, yaitu tes untuk menilai apakah mesin bisa berperilaku seperti manusia. Lalu pada konferensi Dartmouth tahun 1956, istilah Artificial Intelligence resmi digunakan sebagai bidang ilmu tersendiri. Perkembangan AI sempat mengalami masa kemunduran yang disebut AI Winter, karena komputer saat itu belum cukup kuat dan hasil AI belum sesuai harapan. Namun AI bangkit kembali pada tahun 1990-an hingga sekarang berkat data besar, big data, CPU, dan algoritma baru. Contoh perkembangan penting AI modern: 1. Deep Blue 1997 mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. 2. AlphaGo 2016 mengalahkan pemain Go terbaik dunia. GPT dan generatif AI mampu membuat teks, gambar, video, dan suara. Ruang lingkup AI meliputi bidang kesehatan, industri, komunikasi, militer, bisnis, pendidikan, dan hiburan. Modul 3, Jenis-jenis algoritma pada jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan JST atau Artificial Neural Network ANN yaitu metode AI yang meniru cara kerja otak manusia. Otak manusia terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung, sedangkan JST menggunakan node atau neuron buatan yang saling berhubungan. Setiap neuron menerima input, lalu setiap input diberi bobot tertentu. Hasilnya digunakan dan diproses menggunakan fungsi aktivasi untuk menentukan output. Jika hasil prediksi salah, sistem memperbaiki bobot melalui proses pembelajaran. Perkembangan JST melalui beberapa tahap. 1. McCulloch Pitts 1943, model neuron buatan pertama. 2. Haprul 1949, konsep belajar melalui hubungan antar neuron. 3. Perceptron 1958, model yang bisa belajar sederhana. 4. Backpropagation 1980-an, metode penting untuk melatih jaringan multilayer. 5. Deep Learning 2010 sampai sekarang, JST dengan banyak lapisan untuk tugas kompleks. Jenis arsitektur JST: 1. MLP Multi-Layer Perception, data numerik atau tabular. 2. CNN, gambar dan video. 3. RNN atau LSTM, teks, suara, data berurutan. 4. SOM, clustering dan visualisasi data. JST digunakan untuk pengenalan wajah, prediksi keuangan, diagnosa penyakit, dan penerjemahan bahasa. Modul 4, Implementasi jaringan saraf tiruan.
Penerapan JST dalam kehidupan nyata, terutama pada pemrosesan gambar dan pengenalan pola, salah satu model paling terkenal adalah Convolutional Neural Network CNN yang sangat baik dalam mengenali gambar. CNN bekerja melalui beberapa tahap. 1. Convolutional layer mencari fitur seperti garis, tepi, bentuk. Kedua, ReLU activation memberi sifat nonlinear. Ketiga, polling layer mengurangi ukuran data namun mempertahankan informasi penting. Keempat, fully connected layer menentukan klasifikasi akhir. Sebelum training, data harus dipersiapkan melalui resizing, menyeragamkan ukuran gambar. 2. Normalization mengubah rentang nilai pixel. Ketiga, data augmentation memperbanyak variasi data dengan rotasi flip crop. Contoh implementasi JST: 1. Medis, deteksi tumor dari X-ray atau MRI. Kedua, keamanan, face recognition dan sidik jari. Ketiga, otomotif, mobil tanpa sopir mengenali jalan dan rambu. Keempat, perbankan, deteksi penipuan transaksi. Kelima, OCR, membuka tulisan tangan atau teks dari gambar. Demikian penjelasan singkat dari keempat modul. Terima kasih.